bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas isi doa. Duduk siap ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai, beri salam kepada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kira-kira hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah, bagus. Ya, alhamdulillah kita semua sehat, bisa mengikuti pelajaran hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini dapat kita lakukan dengan baik. Coba perhatikan dulu di atas meja, bawah meja, manakah masih ada sampah yang berserakan. Silakan. Ada. Sudah bersih? Ingat ya, karena dengan adanya kebersihan, maka jiwa kita juga akan ikut menjadi sehat ya. Nah, ini kesepakatan kelas kita, seperti kesepakatan yang sebelumnya sudah kita sepakati bersama. Nah, yang pertama yaitu sebelum dan sudah belajar bagi berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Setuju? Setuju. Dan ini sudah kita lakukan tadi, oke? Oke. Selanjutnya yang kedua disiplin, baik itu masuk dan keluar kelas, mengerjakan tugas maupun melaksanakan piket. Setuju? Setuju. Selanjutnya yang ketiga, pembelajaran boleh SMS, santai, menyenangkan namun Serius. Lanjut? Lanjut. Oke. Selanjutnya yang keempat, saling berbagi dan memberi. Semangat kecuali ulangan. Karena kalau saat ulangan kerjanya harus harus masing-masing. Oke. Yang selanjutnya adalah berkata sopan, saling menghormati dan menghargai. Oke. Sepakat ya? Sepakat kelas kita tetap berlanjut? Iya, Bu. Perhatikan gambar di depan. Sudah terlihat? Nah. Pernahkah kalian pergi ke supermarket? Pernah. Nah, kalau menurut kalian, bagaimana susunan barang yang ada di supermarket itu? Rapi. Iya, rapi. Ada lagi? Iya, dikelompokkan berdasarkan jenisnya. Lagi? Bersih, berlevel harga. Bagus. Adapun tujuannya, kenapa di supermarket ini dia dikelompokkan barangnya itu berdasarkan jenis-jenisnya? Itu adalah agar memudahkan orang untuk memilih barang, itu kan, untuk membelinya itu supaya lebih mudah. Nah, ini juga berlaku untuk unsur-unsur yang berada di alam kita. Nah, karena di alam kita ini unsur-unsur itu jumlahnya sangat banyak. Nah, karena sangat banyak itulah maka dia juga dikelompokkan yang nantinya berdasarkan yang namanya sistem tabel periodik unsur. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana cara mengelompokkannya? Pada materi pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari, akan membahas, akan mengupas tentang bagaimana cara mengelompokkan unsur-unsur itu berdasarkan letaknya, seperti pada tabel sistem periodik unsur. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, dengan pembelajaran tentu saja adanya budaya positif, berdiferensiasi sosial, dan KSE. Yang pertama menjelaskan prinsip dan aturan penulisan konfigurasi elektron. Kedua, dapat menuliskan konfigurasi elektron sesuai dengan teori atom Milborn. Dan yang ketiga, dapat menentukan letak golongan dan periode suatu unsur berdasarkan konfigurasi elektronnya. Oke, jadi ada berapa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? 3. Adapun proses pembelajarannya berdasarkan model problem based learning atau yang disingkat dengan BL untuk melihat semangat kita pada pagi hari ini. Judulnya itu rumput dan susu. Yang pernah main? Oke. Nah, ini berarti kali pertama ya.
Nanti kalau ibu tanya kamu jawab. Rumput warnanya apa? Bagus, kita lihat jawabannya. Betul ya? Oke. Singa makan? Udah semangat tapi udah konsentrasi begini. Mantap, aku untuk kalian. Oke. Pertanyaan berikutnya. Susu warnanya apa? Putih. Betul, ternyata jawabannya. Pertanyaan berikutnya, sapi minum air. Luar biasa. Saya kita bisa lebih nyaman lagi belajar hari ini, lebih efektif, kondusif lagi. Nah, Ibu akan ngajak kalian untuk mengikuti teknik stop, seperti biasa ya. Teknik bernapas dengan kesadaran penuh. Hentikan apapun yang sedang kalian lakukan. Silakan ambil posisi duduk secara nyaman. Rilekskan tubuh Anda mulai dari otot-otot wajah, bahu kiri, bahu kanan, lengan atas, pergelangan tangan dan jari-jari. Lalu luruskan lengan di atas paha. Pejamkan mata. Sadari napas keluar, sadari napas masuk. Rasakan udara keluar dengan bernapas melalui hidung, lalu keluarkan melalui mulut. Katakan inhale, exhale. Lakukan sebanyak 2 kali. Sekarang sambil tetap bernapas secara sadar, amati pikiran. Apa yang Anda pikirkan? Amati perasaan. Apa yang sedang Anda rasakan? Sudahkah Anda mengasihi diri Anda sendiri? Amati diri sendiri secara sadar. Lalu sebutkan dalam hati kekuatan apa yang ada di dalam diri kalian. Kekuatan pertama, kekuatan kedua, kekuatan ketiga. Silakan buka mata kembali. Tersenyumlah pada diri kalian sendiri. Dan selanjutnya kita siap untuk belajar. Oke? Sudah lebih bersemangat? Adapun rancangan penilaian kita pada hari ini ada yang pertama itu penilaian pengetahuan, yang kedua penilaian sikap, yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Selanjutnya kita perhatikan lagi tempat duduknya juga oke, berdasarkan kelompoknya. Perasaan ibu lain deh. Ini kok bisa laki-laki semua? Kemarin yang ditunjuk. Coba kamu kesini. Ke sini. Susan, ganti sama si ini. Siapa? Ya, pindah ke belakang. Cek. Kok bisa hari ini beda? Iqbal, tadi depan, tadi kamu. Kan aku udah bilang karena kalian kemarin udah dipilih berdasarkan kelompok. Oke, kita boleh berpindah posisi tempat duduk. Tapi kan kita ini belum waktunya untuk pindah gitu. Nanti kalau udah ibu boleh rotasi, baru kita pindah berdasarkan tempat ini ya. Sudah dapat media ajarnya masing-masing? KKPD-nya dapat? Oke. Karena ini kerjanya kita berkelompok, jadi nanti kalian harus bekerja sama di dalam kelompok. Oke ya? Harus ada kolaborasi antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, perhatikan. Kita tadi menggunakan metode pembelajaran PBL. Jadi langkah yang pertama adalah fasenya itu orientasi masalah. Nah, kalian akan menemukan masalah di sini. Perhatikan gambar yang ada di depan. Sudah dilihat? Nah, gambar yang di depan itu adalah gambar apa? Tabel sistem periodik unsur. Bagus. Pertanyaan ibu adalah, apa hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur yang ada di dalam tabel periodik unsur ini? Ada yang bisa? Ya, silakan. Silakan Ustaz. Hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur modern adalah konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode,
dan jumlah elektron valensia menunjukkan nomor golongan. Oke, bagus. Ada yang lain? Aplaus untuk Susan. Nanti Susan udah belajar dia di rumah, sehingga dia tahu apa yang akan kita pelajari hari ini kan? Ya. Untuk pasal yang kedua, nah itu kasih kesempatan kepada kalian di dalam kelompok untuk saling berdiskusi, mencari masalah, mencari pertanyaan-pertanyaan. Kira-kira untuk materi kita pada hari ini mengenai sistem periodic unsur itu dalam konfigurasi elektron, apa dulu yang akan kalian ketahui, yang akan kalian gali. Nah, silakan Ibu kasih waktu 10 menit. Silakan kerjakan dalam kelompok. Ingat, kerja dalam kelompok ya. Maka Ibu akan memberikan penilaian kelompok kalian, baik itu penilaian sikap, penilaian kerja kalian dalam kelompok. Jadi jangan ada yang menolak pagi-pagi ini. Dari pertanyaan-pertanyaan yang kalian tanyakan tadi, kita akan lihat ketemu atau tidak jawabannya. Nah, gitu ya. Oke. Sekarang perhatikan ini. Katakan bahwa atom terdiri dari tingkatan energi tertentu, dari mulai yang terendah sampai yang tertinggi. Tingkat energi ini disebut dengan orbit elektron, yang mungkin biasa kita kenal dengan kulit atom. Niels Bohr mengemukakan bahwa masing-masing kulit ini atau masing-masing orbital ini memiliki jumlah elektron tertentu. Jumlah elektron pada suatu orbital ditentukan dengan rumus 2n/2. N di sini menunjukkan letak orbitalnya, misalkan kulit pertama, kulit kedua, dan seterusnya. Kita lihat ke kulit keempat. Jadi di sini terdapat 4 kulit yang terisi elektron. Jadi ini rangkaian ini. Oke, silakan kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian buat tadi. Ada yang belum dipahami mengenai pertanyaan yang ada di dalam PPD? Boleh buat di dalam kertas lembar, boleh juga di yang PPD yang sudah diberikan. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ya. Kerjanya kelompok, kalau tidak ada yang paham, tanya sama teman yang paham. Untuk memahami materinya, kamu boleh dari video tadi. Boleh kalau dari video tadi kamu tidak mengerti karena mungkin videonya terlalu cepat atau terlalu ringkas gitu misalnya, kamu boleh lihat penjelasan lagi di buku kamu. Nah, di buku kamu di halaman berapa? Halaman 62. Ya, di halaman 62. Nah, silakan kamu lihat di buku kamu. Dan juga lihat kalau punya pembelajaran yang lain silakan. Waktunya tidak lama ya, 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Nama saya Sita Sayani dan saya nama Sita Desa. Saya bernama Jihan. Saya Muhammad Iskandar, saya dari Indrani. Akan dibacakan tentang konfigurasi elektron atomnya, konfigurasi elektronnya, K2, L4, dan elektron valensinya 4 dengan golongan Fa periodik Bohr. Untuk C, ada pertanyaan dari kelompok lain. Baiklah, saya ingin bertanya. Unsur A mendapat golongan 1A dan periode 2. Jawabannya dari mana? Dari nomor atom 3 dengan konfigurasinya K2, M1. Jadi elektron valensinya 1
golongannya 1A, periodenya 2. Kami dari kelompok 5, sekian dari tes kami. Jika ada kesalahan, kami maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdul untuk kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dari hasil diskusi tadi. Saya bernama Sri Satriani, saya Syafira Sarani, saya Nafia, saya Putri. Saya Indra Saputra. Baiklah, saya lanjutkan. Unsur A, nomor atom 3, konfigurasi elektron K2, L1, elektron valensi 1, golongan A1, periode 2. Unsur B, nomor atom 6, konfigurasi elektron K2, L4, elektron valensi 4, golongan 5, periode 2. Modern adalah konfigurasi elektron yang dapat digunakan untuk menentukan unsur dalam sistem periodik. Unsur yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Baiklah, ada yang dipertanyakan? Ya, dari kelompok kami, saya Putri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, untuk kelompok 1. Ibu minta 1 orang coba yang bisa menentukan di mana letaknya. Nah, letaknya konfigurasi elektron. Elektronnya itu di kulit K-nya itu di mana, kulit L-nya di mana, M-nya di mana. Contohnya itu pada unsur B. Coba 1 orang. Kulit kayak 2, kulit N-nya 4, L-nya 4. Elektron valensinya berapa? Berarti golongannya 4A. Periodenya? Coba. Oke, silakan, betul. Golongannya 3A, periodenya 4. Yang lain ngerti ya? Paham ya? Halo? Hai. Oke, cek lagi, masih konsentrasi atau enggak? Ini clue-nya adalah guru berkata. Ya? Sekarang perhatikan, guru berkata duduk dengan rapi. Guru berkata, lihat kanan. Guru berkata, berdiri. Silakan duduk kembali. Deg-degan ya. Oke. Guru berkata, lihat kiri. Guru berkata, lihat depan. Guru berkata, kedipkan mata. Oke. Guru berkata, silakan duduk kembali. Penguatan konsep kita pada hari ini, pertama yang harus kalian ketahui dalam menentukan konfigurasi elektron itu menggunakan rumus 2N pangkat 2. N itu adalah jumlah kulitnya. Elektron terluar pada penentuan konfigurasi elektron ini ya. Pada penentuan konfigurasi elektron terluarnya itu disebut dengan elektron valensi. Di mana elektron valensi ini bisa digunakan untuk menentukan golongan. Sementara jumlah kulitnya, misalnya kulit AR itu ada 3, ya, 1, 2, 3. Maka periodenya adalah periode 3. Yang perlu kamu ketahui adalah untuk konfigurasi elektron berdasarkan teori atom bond ini hanya berlaku untuk unsur golongan utama saja. Golongan A. Ya, kita sama-sama menyimpulkan. Apa kesimpulan kita pada hari ini? Nah, ya silakan. Kesimpulannya adalah hubungan antara konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam sistem periodik unsur modern adalah konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan. Oke, bagus. Bagus. Kita simpulkan bersama bahwa hubungan antara konfigurasi elektron apa? Dengan letak unsur dalam sistem periodik modern adalah Konfigurasi elektron dapat digunakan untuk menentukan letak unsur dalam sistem periodik unsur, yaitu jumlah kulit menunjukkan nomor periode dan jumlah elektron valensi menunjukkan nomor golongan.
kita refleksi. Kenapa? Refleksinya adalah melukis dengan jari, ya. Melukis dengan jari. Silakan kalian melukis atau menggambarkan salah satu objek dengan menggunakan jari Anda terhadap pembelajaran hari ini. Nah, yaitu mengenai konfigurasi elektron. Oke, banyak pakai jari. Awalnya pakai jari dulu. Nah, kamu gambarkan pakai jari dulu. Habis itu, setelah proses menggambar menggunakan jari selesai, kamu rasakan dan apa yang kamu pikirkan, lalu kamu pindahkan pakai pensil ke kertas yang ibu bagikan tadi. Selesai? Ada yang silakan sebutkan nama, berdiri. Seperti kulit bawang yang berlapis-lapis. Bagus. Ada lagi? Ya, silakan Serti. Seperti roda putar yang berlapis-lapis. Oke, roda putar tapi berlapis. Lapis. Lapis. Jadi hasil refleksinya bagus. A+ untuk kalian semua. Kita evaluasi sebentar ya. Evaluasi sebentar. Silakan siapkan kertas 1 lembar. Untuk ini waktunya 7 menit. Untuk tugas proyek kalian silakan membuat pengertian mengenai konfigurasi elektron, boleh dalam bentuk modul, boleh dalam bentuk catatan, dalam bentuk suara, dalam bentuk video, ataupun 3 dimensi seperti gambar di depan. Ya, nah gambar di depan, atau seperti yang ibu buat juga 2 dimensi boleh, 3 dimensi seperti gambar yang di depan itu ini. Nah itu kan atom-atomnya tergambar di sana ya, bisa terlihat ini kulit K, ini inti atomnya, ini kulit L. Nah kalau ini digambarkan seperti ini. Nah ini kalau yang ini yang 2 dimensinya, yang gapnya itu ya. Nah nanti ini tugas proyeknya. Ibu kasih waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Jadi silakan kalian itu mau menunjukkan dalam bentuk apa sesuai dengan kemampuan dan bakat minat kalian. Oke ya? Paham? Minggu depan. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan masuk lagi mengenai konfigurasi elektron tapi berdasarkan hukum kuantum, ya. Nah, jadi kamu nanti belajar di rumah, pelajari dulu apa-apa yang berhubungan dengan konfigurasi elektron berdasarkan hukum kuantum, ya. Paham ya? Tuan kelas? Untuk pembelajaran dengan salah dulu. Ya, berat. Untuk materi pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa menurut kamar kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai bersama pada Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.